Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ade Rizky Salsabila, Andi Lutfiana, Azhara Kotronada, Nur Afia Ramadona, dan Putri Sulistia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tipe-tipe interaksi obat dan komponen zat gizi lainnya di dalam tubuh. Pertama, ada introduction. Makanan dan nutrisi tertentu bila dikonsumsi bersama dengan beberapa obat dapat mempengaruhi bioavailabilitas, farmakodinamik, farmakokinetik, dan efikasi obat secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena obat mampu memberikan dampak baik ataupun buruk yang dapat menimbulkan keberhasilan pengobatan yang diberikan. Obat-obatan dapat mengubah nafsu makan, rasa, dan juga mengubah penyerapan metabolisme nutrisi yang dapat menyebabkan status gizi menjadi buruk, seperti penipisan beberapa mineral dan vitamin. Ada makronutrien. Makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan di dalam tubuh dalam jumlah yang banyak. Seperti karbohidrat itu ada singkong, jagung, dan biji-bijian. Protein ada daging sapi, telur, dan ikan. Lalu untuk lemak ada daging sapi, kenari, dan kedelai. Selanjutnya ada mikronutrien. Mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang sedikit. Misalnya vitamin A, C, K, B seperti untuk makanannya seperti wortel, jeruk, dan sayuran hijau. Lalu ada mineral, itu seperti besi, kalsium, kalium, dan untuk makanan contohnya yaitu ada bayam, susu, dan pisang. Selanjutnya itu pasien resiko. Pasien beresiko mengalami interaksi makanan dan gizi. Siapa saja? Ada pasien dengan penyakit kronis, lansia, janin bayi, wanita hamil, pasien dengan status gizi yang buruk, dan orang yang mempunyai alergi atau intoleran terhadap suatu makanan. Selanjutnya ada interaksi nutrien dan obat. Pada orang tua biasanya itu kekurangan atau kelebihan zat gizi. Lalu untuk pada ibu hamil dan bayi merupakan kelompok yang beresiko dibanding kelompok yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada anak dan remaja, yang mana kebutuhannya itu lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa. Pasien berisiko mengalami interaksi makanan dan gizi. Yang pertama ada pasien dengan penyakit kronis, yang kedua lansia, yang ketiga janin bayi, yang keempat bayi, yang kelima wanita hamil, yang keenam pasien dengan status gizi yang buruk, dan yang terakhir alergi atau intoleransi. Yang kedua ada interaksi nutrien obat. Yang pertama pada orang tua yaitu biasanya kekurangan atau kelebihan zat gizi. Yang kedua pada ibu hamil dan bayi yaitu merupakan kelompok yang beresiko. Yang ketiga anak dan remaja, kebutuhannya lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Interaksi obat dan makanan. Yang pertama fase farmasi. Pada fase awal makanan dan nutrisi yang mempengaruhi pH luminal akan disolusi dan disintegrasi obat, di mana keasaman makanan tersebut dapat mengubah khasiat dan kelarutan tersebut. Contohnya kadar asam askorbat vitamin C yang tinggi dapat mengubah pH saluran pencernaan. Yang kedua ada fase farmakokinetik. Fase ini penyerapan obat, transportasi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, yaitu penyerapan di usus merupakan yang paling penting dalam penyerapan obat di berbagai tingkatan, di mana usus berfungsi untuk pelekatan pada sistem penghantar usus dan dapat mempengaruhi tingkat absorpsi obat. Yang pertama, contoh interaksi makanan yang mempercepat penyerapan obat yaitu diazepam. Makanan dapat meningkatkan siklus enterohepatik obat yang bisa meningkatkan disolusi karena sekresi asam lambung. Yang kedua, contoh interaksi makanan yang menunda penyerapan obat. Digoxin, yaitu makanan kaya pektin, serat, dan dapat mengikat obat, di mana disarankan pada saat akan meminumnya untuk menghindari makanan-makanan yang kaya akan serat. Yang ketiga, contoh interaksi obat dengan nutrisi vitamin K, yaitu warfarin. Vitamin K akan menolak efek warfarin, jadi direkomendasikan untuk mempertahankan diet seimbang dan tidak mengkonsumsi makanan kaya akan vitamin K dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, penyerapan nutrisi yaitu obat pencahar mengurangi waktu transit saluran cerna yang menyebabkan steatorea dan kehilangan vitamin larut lemak. Yang kedua, metabolisme nutrisi. Beberapa fungsi penting vitamin dan mineral sebagai koenzim dalam metabolisme tubuh, di mana obat-obatan tertentu menargetkan koenzim atau antivitamin untuk mengurangi enzim yang terlibat pada reaksi metabolisme.
Untuk slide selanjutnya ada beberapa makanan yang harus diperhatikan saat menggunakan MAO blocker dan inhibitor diamin oksidase. Yang pertama ada makanan kaya tiramin yang harus dihindari seperti keju, daging sapi, kacang polong, dan juga sosis. Untuk yang kedua, makanan yang perlu diperhatikan jumlah konsumsinya yaitu seperti alpukat, kecap, coklat, alkohol, dan juga yogurt. Yang ketiga ada makanan yang rendah tiramin. Contohnya itu ikan segar, timun, jagung, nanas, dan telur rebus. Untuk selanjutnya ada referensi yang kita gunakan, bisa dilihat ada 3 referensi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.